bersama saya Novita Anggraini. Kali ini saya akan membawakan topik pembicaraan mengenai kesalahan dalam berbahasa atau kebahasaan. Sebelum masuk ke dalam topik pembicaraan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa arti dari bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Selanjutnya, pengertian dari kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, ataupun paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sedangkan proses terjadinya kesalahan berbahasa berhubungan erat dengan proses belajar bahasa. Oleh karena itu, untuk memahami proses terjadinya kesalahan berbahasa, diperlukan pemahaman tentang konsep-konsep belajar bahasa. Belajar bahasa terdiri atas proses penguasaan bahasa pertama dan penguasaan kedua. Proses penguasaan bahasa pertama disebut pemerolehan bahasa. Proses ini bersifat ilmiah dan tampak adanya suatu perencanaan terstruktur. Proses berbahasa kedua terjadi setelah penguasaan berbahasa pertama dan disebut belajar bahasa. Proses ini umumnya berlangsung secara terstruktur. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa contoh penulisan yang kurang tepat dalam sebuah gambar atau spanduk menurut sistem kaidah bahasa Indonesia baku atau biasa kita kenal sebagai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Pertama, kata dijual yang tertera di gambar pertama, menurut kaidah bahasa Indonesia, kata dijual seharusnya ditulis dengan format atau sistem penulisan tanpa spasi, yakni tanpa dipisahkan. Seperti ini. Dijual. Karena kata dijual menurut KBBI memiliki arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Seperti itu. Yang kedua, kata terapi yang tertera di gambar kedua, menurut kaidah bahasa Indonesia, kata terapi seharusnya ditulis dengan format atau sistem penulisan tanpa huruf H setelah huruf T. Jadi dibaca terapi. Karena kata terapi menurut KBBI memiliki arti usaha untuk pemulihan kesehatan orang yang sedang sakit. Kata ketiga. Kata praktek yang tertera pada gambar ketiga, menurut kaidah bahasa Indonesia, kata praktek merupakan bentuk tidak baku dari kata praktik. Maka penulisan yang benar menurut KBBI adalah menggunakan huruf I dan bukan huruf E. Jadi dibaca praktik. Yang keempat, kata diurus yang tertera pada gambar keempat seperti pada gambar pertama, menurut kaidah bahasa Indonesia, kata diurus harusnya ditulis dengan format atau sistem penulisan tanpa spasi, yakni tanpa dipisahkan. Seperti ini, diurus. Yang kelima, kata mi. Dalam gambar kelima, menurut kaidah bahasa Indonesia, merupakan bentuk tidak baku dari kata mi. Maka penulisan yang benar menurut KBBI adalah mi tanpa huruf E di belakang huruf I. Yang keenam, huruf JL pada gambar keenam merupakan singkatan dari kata jalan. Sedangkan dalam kaidah bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah tidak disingkat karena penulisan di sini merupakan penulisan sebuah alamat, maka diharuskan ditulis dengan jelas dan benar. Yang ketujuh, kata telur
pada gambar ketujuh, menurut kaidah bahasa Indonesia, kata telur merupakan bentuk tidak baku dari kata telur. Maka penulisan yang benar menurut KBBI adalah menggunakan huruf U dan bukan huruf O. Jadi dibaca telur. Lalu alangkah baiknya jika ditambahkan kata menyediakan di dalam penulisannya. Karena kata menyediakan di sini berfungsi untuk memberitahukan bahwa tokoh satria tersebut adalah tokoh yang menyediakan beras dan telur. Yang kedelapan, kata dikontrakan pada gambar ke-8 seharusnya menurut kaidah bahasa Indonesia, kata dikontrakan ditulis dengan format atau sistem penulisan tanpa spasi, yakni tanpa dipisahkan seperti ini, dikontrakan. Sembilan, kata sedia pada gambar ke-9 menurut kaidah bahasa Indonesia seharusnya ditulis dengan penulisan menyediakan, bukan sedia. Karena di dalam toko tersebut menyediakan berbagai macam makanan yang harus disiapkan atau diproses dan dimasak terlebih dahulu, bukan yang sudah selesai dibuat. Yang terakhir, kata dipaksa pada gambar terakhir. Menurut kaidah bahasa Indonesia, penulisan kata dipaksa seharusnya ditulis dengan format atau sistem penulisan tanpa spasi atau tanpa dipisahkan seperti ini. Dipaksa. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.